Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Yu di Ayo Menulis. Dan kali ini adalah pembahasan yang menurut saya bisa sangat variatif karena setiap orang memiliki cara sendiri. Apa itu? Yaitu mengenai menyunting tulisan. Menyunting tulisan atau memperbaiki tulisan yang sudah ditulis sebelumnya. Dan setiap orang punya cara sendiri, tapi saya memiliki beberapa pandangan yang mungkin nanti bisa ditelaah bersama-sama karena saya sudah mencoba beberapa hal yang nanti akan saya ungkapkan. Dan hampir semuanya menurut saya memiliki kekurangan dan kelebihan serta memiliki keuntungan tersendiri ketika dilakukan dalam proses menyunting tulisan atau karangan atau buku begitu ya. Nah, kita akan mencoba memahami konsepnya dulu. Ya, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan di dalam, kalau saya sebut sebagai mungkin tawaran ya, tawaran dalam proses menyunting. Jadi kita pahami konsepnya dulu. Yang pertama adalah menyunting tulisan sendiri. Nah, setiap orang ketika menulis punya hak untuk menyunting atau mengedit atau merevisi apa yang ia sudah tulis, dan tentu saja itu baik. Tapi tentu saja proses menyunting tulisan sendiri memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah, salah satunya adalah apakah saya misal secara pribadi atau Anda atau siapapun itu memiliki kemampuan untuk membaca ulang tulisan sendiri atau tidak. Karena kalau tidak memiliki kemampuan itu, ada kecenderungannya adalah bahwa apa yang akan direvisi itu ketemunya adalah sudah baik gitu ya. Jadi tulisan sendiri itu dibaca, sudah baik begitu. Itu yang sering terjadi, sehingga tadi kita harus mawas diri bahwa kadang kala kita tidak punya kemampuan itu. Saya secara pribadi pun tidak memiliki kemampuan itu dengan baik gitu. Saya agak sulit untuk menerapkan menyunting tulisan sendiri, walaupun di beberapa jenis tulisan saya melakukannya, tapi tidak semua tulisan saya melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyunting bersama. Menyunting bersama itu artinya bahwa ada proses diskusi ya, ada proses diskusi. Jadi menyunting tapi tidak sendiri. Jadi tidak melepaskan pada orang lain, tapi juga tidak sendiri. Jadi ada 2 orang atau 3 orang misalnya yang kemudian mencoba menelaah bersama tulisan yang sudah jadi. Di sini akan terjadi komunikasi yang intens harusnya ketika mau menyunting itu. Persoalannya adalah persoalan waktu biasanya. Kalau orang menyunting itu biasanya membutuhkan ketenangan. Kalau kemudian bersama-sama itu biasanya ada perbedaan waktu membaca atau perbedaan waktu untuk menuntaskannya, sehingga kalau satu sudah kemudian menguasai atau kemudian memahami isi dari tulisan itu, sedangkan yang lain kemudian tidak. Nah, ini yang menjadi kelemahan. Walaupun pada dasarnya menyunting bersama ini adalah sesuatu konsep yang baik di dalam proses menuntaskan sebuah tulisan sehingga menghasilkan tulisan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah saling menyunting. Nah, saya sebut saling menyunting karena ada simbiosis mutualisme. Saya sebut itu. Dan ini saya sering terapkan kepada mahasiswa saya ketika ia menuntaskan tugas-tugas, bahkan menuntaskan skripsi. Mereka saya sarankan untuk memiliki partner, atau saya paksa untuk memiliki partner. Jadi tugas jangan sampai masuk ke email saya atau surel saya sebelum dicek oleh teman, dicek oleh siapapun yang memiliki kapasitas yang sama, atau bahkan orang yang tidak memiliki kapasitas dalam menyunting atau mengedit. Karena apa? Prinsipnya kembali ke poin yang pertama tadi, ketika saya tadi mengulas menyunting tulisan sendiri itu kan merasa benar. Kalau saling menyunting ini ada konsep bahwa mencari kesalahan orang lain itu lebih mudah dibandingkan mencari kesalahan sendiri. Jadi
kita itu merasa tulisan kita sudah baik, tapi dibaca oleh orang lain nanti ketemu salahnya. Dan sebaliknya, tulisan orang lain, orang itu sudah merasa baik, ketika kita baca akan ketemu kesalahannya. Jadi mencari kesalahan orang lain itu lebih mudah dibandingkan dengan mencari kesalahan sendiri. Kalau tidak percaya, buktikan dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa itu lumrah terjadi. Termasuk apa yang kemudian saya ungkapkan ini pasti masih banyak kekurangan begitu. Kalau Anda cari kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, saya yakin betul saya pasti masih memiliki kekurangan-kekurangan, bahkan mungkin banyak kekurangan. Tapi kita akan coba belajar bersama kan, apa yang kemudian bisa kita dapatkan dari saya misal yang memiliki banyak kekurangan tersebut. Ya, itu saling menyunting, ya, saling memperbaiki sehingga nanti lebih baik. Dan ini yang sebenarnya sering saya lakukan begitu. Jadi ketika saya menulis sesuatu begitu, kadangkala bukan saya dibaca oleh teman selevel saya ya, kalau misal sesama dosen misal begitu, tapi saya tidak merasa malu untuk dibaca oleh mahasiswa saya tadi, karena bisa jadi ia akan menemukan sesuatu yang awalnya tidak saya lihat. Kelihatannya kemudian sepele, tapi saya rasa itu bagian dari cara kita untuk memperbaiki tulisan dengan baik begitu. Kemudian yang keempat adalah editor bahasa dan isi. Kalau kemudian tidak yakin dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, maka pasrahkan pada ahlinya, yaitu editor bahasa dan isi. Itu gambaran umumnya. Kita akan coba satu persatu lihat hal-hal yang lebih rinci dibandingkan itu. Nah, tadi sebenarnya saya sudah mengulas, tapi kita akan mencoba per poin-poin ya, menyunting tulisan sendiri ya. Saya sebut jika mampu ya, kemudian merasa sudah benar. Jika mampu. Jadi ketika ingin menyunting tulisan sendiri itu lakukan jika mampu. Mampu itu menguasai, dan ingatlah bahwa ketika menyunting sendiri itu ada kecenderungan merasa sudah benar gitu ya. Kemudian ini yang tadi belum saya ungkapkan, kita harus menggunakan pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang berbeda. Apa itu? Pola pikir yang pertama adalah pola pikir sebagai penulis. Kalau ketika menyunting tulisan sendiri, kita harus pola pikir sebagai seorang editor. Kemudian yang keempat adalah jangan merasa bersalah. Ini yang saya sebut sebagai konsep menyunting sendiri adalah jangan merasa bersalah. Jadi nantinya ketika kita menemukan kesalahan, kita harus pasrah bahwa kita harus mengulang lagi apa yang kemudian jika kesalahan itu kesalahan yang fatal. Jadi coret saja kemudian kita edit lagi. Karena apa? Kalau kita sudah merasa bersalah, kita akan mencoba membacking diri kita supaya kemudian itu dianggap benar. Kemudian yang kelima adalah kalau kita ingin menyunting sendiri, kita harus menggunakan panduan. Panduan itu berhubungan dengan apa ya? Kalau misal kita menulis artikel ya, tulisan atau apapun, kita biasanya ada panduan itu. Kita sering baca itu. Atau panduan kebahasaan seperti ejaan bahasa Indonesia misal, itu salah satu contoh panduan yang saya maksud. Dengan seperti itu nanti proses menyuntingnya akan lebih baik. Berikutnya adalah menyunting bersama ya. Di sini adalah proses mendiskusikan isi, mengembangkan isi, memutuskan isi bersama. Nah, ini yang tadi saya ungkapkan bahwa ada proses diskusi, yaitu mendiskusikan isi, mengembangkan isi, dan memutuskan isi bersama. Dengan seperti itu, kita akan mengurangi beban pikiran. Kalau dipikir sendiri kan berat, tapi kalau didiskusikan dengan orang lain, kita akan mendapatkan sesuatu dan akan lebih ringan. Dan biasanya akan menemukan pola dan tulisan baru. Jadi setelah ditulis sendiri, kemudian didiskusikan dengan orang lain, kemudian tiba-tiba di tengah-tengah akan ada hal-hal menarik lagi yang kemudian bisa melengkapi tulisan yang sudah dibuat. Kemudian saling menyunting ya. Yang dimaksud saling menyunting adalah bertukar tulisan bagi yang dua-duanya memiliki tulisan, atau sebenarnya yang menyerahkan pada orang lain. Sebenarnya saya sebut, kenapa tidak saya sebut sebagai editor?
karena ini belum profesional begitu. Jadi menyerahkan tulisan pada orang lain. Kalau tulisan itu suatu ketika mohon maaf, kalau orang itu suatu ketika memiliki tulisan, kita edit, jadi saling saling mengisi ya gitu ya. Mencari kesalahan orang lain itu lebih mudah. Tadi saya sampaikan, kemudian memberikan konsep dan tujuannya. Maksudnya, ketika kita memberikan kepada orang yang belum profesional, kita berikan panduan awal atau panduan konsep dan tujuan, sehingga ketika ia mengedit, dia akan menemukan hal terbaik. Kalau bisa, yang keempat ini, ulangi beberapa kali dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Kalau orang yang sama mungkin akan ketemu kesalahan yang tadi lagi begitu. Tapi kalau orang yang berbeda mungkin akan lebih baik lagi. Jadi semakin sering dibaca oleh orang lain, saya rasa akan lebih baik tulisannya. Dan tentu saja yang kelima, karena bukan orang yang profesional, maka pilih masukan terbaik. Bisa jadi banyak masukan, tapi belum tentu kita akan menggunakan masukan itu sebagai bahan merevisi. Karena walaupun kemudian kita tahu ada peluang untuk merevisi, tapi kita juga bijak dengan tulisan kita, barangkali itu tidak perlu direvisi saat itu, sehingga ada kebutuhan yang lebih penting dibandingkan dengan merevisi itu. Nah, yang terakhir adalah editor bahasa dan isi. Saya sarankan ini karena lebih profesional tentu saja. Saya juga bukan editor profesional, belum tersertifikasi, walaupun sudah terbiasa mengedit begitu. Kebiasaan mengedit itu akan membuat ia melakukan editing dengan lancar begitu. Hal-hal yang kecil yang biasanya tidak terlihat akan terlihat begitu. Nah, ini fungsi editor karena ia profesional. Dan fokus baik kepada bahasa maupun kepada isi. Atau keduanya, misal ada editor yang merangkap keduanya, ya bisa, tapi ada juga editor bahasa, ada juga editor isi. Dan ketika bertemu dengan editor, seorang penulis harusnya, poin ketiga ini, mempersiapkan argumen. Ketika ia disalahkan atau diberikan masukan yang bisa saja mengubah isi dari tulisan, maka kita harus menyiapkan argumen supaya nanti tidak semua hal harus sepenuhnya dipasrahkan pada editor. Kemudian yang keempat ini biasanya kelemahan ketika kita bertemu dengan orang yang menulis sesuatu kemudian diedit oleh editor profesional gitu. Setelah dapat masukan editor kemudian lama. Editor itu kalau memang profesional dia pastinya pekerjaannya banyak, sehingga ketika ia harus menunggu lagi, ia akan lama untuk berproses di berikutnya. Jadi ketika sudah ada masukan dari editor diperbaiki atau memang sudah diperbaiki, kalau memang masukan itu tidak bisa diperbaiki sendiri oleh editor, maka kemudian segera mungkin untuk memperbaiki. Karena apa? Editor itu biasanya ya tadi saya menyebut bebannya lebih banyak, membaca banyak hal, sehingga kalau nanti terlewat atau lama ya mungkin akan kembali lebih lama begitu. Dan tentu saja walaupun profesional juga tetap harus memilih masukan terbaik. Itu gambaran mengenai menyunting yang saya rasa setiap orang yang menulis itu membutuhkan proses ini, karena apa yang ia tulis saya yakin betul belum sepenuhnya sempurna, dan untuk menyempurnakan atau membuat lebih baik minimal begitu ya, maka menyunting ini adalah salah satu langkah yang biasa digunakan dalam proses menulis. Saya rasa itu, semoga bermanfaat dan terima kasih.